Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat anak-anak? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa, boleh? Ya, terima kasih ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita menjadi lebih mudah memahami pembelajaran, menerima pembelajaran, mencerna, dan lebih mudah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi kurban dan akikah. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Bapak mengharapkan kepada kalian, yaitu kalian mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Yang kedua, mampu mempraktekannya, yaitu mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik dan benar. Nah, apa itu kurban? Kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Nah, sedangkan secara istilah atau syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat dan waktu yang telah ditetapkan. Adapun hukum kurban, berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2, yaitu Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, yang artinya sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah kurbanmu. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bapak kali ini meminta kepada salah satu siswa, Bapak minta kepada ketua kelas untuk membacakan ayat tersebut, bisa? Ya, terima kasih. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Nah, artinya dan tiap-tiap umat dan kami jadikan tempat berkurban agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang telah direzekikan kepada mereka atas binatang ternak. Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dari dua ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan ulama atau sebagian ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan yaitu sabda Rasulullah yang berbunyi umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, yang artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hukum kurban itu menurut sebagian ulama akan wajib jika dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Adapun waktu dan tempat menyembelih kurban. Nah, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun tempat menyembelihnya sebaiknya dilakukan di dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, hal ini sebagaimana sarana untuk syiar Islam.
sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id, yaitu hadis riwayat Bukhari. Adapun ketentuan dan jenis hewan kurban yaitu yang pertama yaitu unta, kedua sapi, ketiga kerbau, keempat kambing atau domba. Nah, adapun syaratnya yaitu telah cukup umur dan tidak cacat. Dalam artian pincang misalnya, sangat kurus atau sakit. Nah, untuk ketentuan umurnya yaitu untuk domba sekurang-kurangnya yaitu berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Nah, untuk kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Kemudian untuk onta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, dan untuk sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Untuk pembagiannya seekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Sedangkan untuk seekor onta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Sesuai dengan hadis Nabi yaitu kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemana kita membagikan dagingnya? Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan daging masih mentah. Nah, adapun ketentuannya sebagai berikut yaitu 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Kemudian 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Lantas, apakah ada sunnah-sunnah dalam berkurban? Sudah pasti ada. Nah, berikut sunnah-sunnahnya. Yang pertama yaitu membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, dan yang terakhir yaitu memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Nah, yang kedua membaca takbir yaitu Allahu Akbar. Yang ketiga membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ila Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, dan yang terakhir orang yang berkorban hendaknya menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, hendaknya ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Jadi hikmah kurban yaitu untuk orang yang berkorban, yaitu yang pertama menambah kecintaan kepada Allah, yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah, yang keempat mewujudkan tolong menolong, kasih sayang, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Nah, bagi yang menerima daging kurban yaitu yang pertama hikmahnya menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah, yang kedua bertambahnya semangat dalam hidupnya. Kemudian bagi kepentingan umum yaitu yang pertama memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Nah, yang kedua menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Selanjutnya pengertian akikah. Apa itu akikah? Nah, akikah secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan secara istilah yaitu binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Bagaimana hukum akikah? Hukum akikah sunnah bagi orang tua
atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan imam yang 4. Nah, adapun syariat akikah. Nah, akikah disyariatkan itu sebagai wujud rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Nah, adapun sejarahnya yaitu sejauh ini ditelusuri bahwa yang pertama melaksanakan akikah adalah Nabi Muhammad, yaitu sebagai rasa syukur kelahirannya cucu beliau yaitu Hasan dan Husain, yaitu anak dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Adapun jenis dan syarat hewan akikah yaitu akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Adapun waktu penyembelihan akikah, yaitu penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Nah, jika hari ke-7 terlepas atau berlalu, hendaklah menyembelihnya pada hari ke-14. Nah, kemudian begitupun jika hari ke-14 juga berlalu atau terlewatkan, maka disunahkan pada hari ke-21. Begitupun seterusnya, hendaknya dilakukan pada kelipatan ke-7, itu sunahnya, tetapi bukan keharusannya. Nah, selanjutnya hikmah akikah. Nah, hikmah akikah yaitu yang pertama, merupakan rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada diri kita. Yang kedua, yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga serta sanak saudara yang ikut merasakan rasa gembira atas lahirnya seorang anak.